Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Pada pagi ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam tentang rangkaian listrik. Sebelum belajar tentunya siapkan buku kalian dan yang terpenting siapkan semangat kalian. Kita awali belajar pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya anak-anak perlu memahami bahwa listrik sangat penting bagi kehidupan manusia. Lihatlah di lingkunganmu saat malam hari. Cahaya menerangi jalan, sekolah, bahkan rumah kalian. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah kalian bisa menyala? Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengenal satu tokoh penemu arus listrik. Dialah Michael Faraday. Pada materi rangkaian listrik kita akan mempelajari yang pertama adalah susunan rangkaian listrik, kemudian yang kedua jenis rangkaian listrik, yang ketiga ciri-ciri rangkaian listrik, dan yang keempat cara membuat rangkaian listrik secara seri. Sebelumnya mari sama-sama anak-anak kita mengenal istilah-istilah dalam kelistrikan. Volt, satuan tegangan listrik. Voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik. Ampere, satuan kuat arus listrik. Ampermeter, alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ohm, satuan hambatan listrik. Ohmmeter, alat untuk mengukur hambatan listrik. Dan avometer, alat untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik. Fitting, dudukan lampu. Saklar, alat pemutus dan penyambung arus listrik. Itulah anak-anak istilah-istilah dalam kelistrikan. Kita mulai dari rangkaian listrik bahwa peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik disusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Nah, anak-anak perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Bagian-bagian dari rangkaian listrik yang pertama adalah baterai berfungsi menghasilkan arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian yang kedua adalah saklar. Saklar adalah alat penyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Selanjutnya kabel. Kabel listrik sebagai konduktor atau penghantar arus listrik. Dan pada rangkaian listrik tentunya ada lampu yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Perhatikan gambar baterai beserta bagian-bagiannya. Baterai merupakan elemen kering. Mengapa disebut dengan elemen kering? Karena baterai berisi serbuk karbon. Di dalam kutub-kutub baterai terdapat tembaga dan seng. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya aliran listrik, maka rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Perhatikan gambar berikut. Pada rangkaian terbuka, saklar tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak mengalir dan lampu tidak menyala. Ditandai dengan jarum avometer yang tetap di angka 0. Dan pada rangkaian tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir dan tentunya lampu menyala, ditandai jarum bergerak dari angka 0 menuju ke atas. Selanjutnya, rangkaian listrik tertutup dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Kita simak rangkaian seri dan paralel berikut ini. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian yang disusun secara berurutan atau tidak bercabang.
Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Yang ketiga, menghemat biaya karena keperluan untuk merangkai seri lebih sedikit dibandingkan rangkaian paralel. Tentunya nyala lampu redup dan baterai akan lebih cepat habis. Contoh penggunaan rangkaian listrik seri yaitu pada senter dan lampu hias. Apa pula ciri-ciri rangkaian paralel? Yang pertama, rangkaian yang disusun secara bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain masih menyala. Memerlukan biaya yang besar karena keperluan untuk merangkai rangkaian paralel lebih banyak dibandingkan rangkaian seri. Nyala lampu terang dan baterai tahan lama. Contoh penggunaan rangkaian listrik paralel yaitu pada lampu lalu lintas dan lampu-lampu di rumah kalian. Mari kita membuat rangkaian seri. Siapkan bahan-bahan dan alat untuk membuat rangkaian seri. Yang pertama adalah kardus, kemudian kabel, baterai, kemudian kita siapkan selotip, gunting, lampu beserta dudukannya atau kita sebut dengan fitting. Nah, ini adalah fitting lampu dan tentunya saklar. Pertama-tama kita siapkan kardus yang berfungsi untuk melekatkan rangkaian listrik yang kita buat. Kita mulai dari mengupas kabel listrik. Ini hati-hati cara mengupasnya. Kita bisa mengupas kabel dengan menggunakan gunting. Cara memotongnya jangan sampai putus, sehingga nanti dikhawatirkan jika sampai putus maka tembaga yang ada di kabel tersebut akan putus sehingga bisa mempengaruhi nyala lampu. Perhatikan ini cara mengupas kabel listrik. Kita harus hati-hati karena dalam praktek keselamatan kerja itu perlu diperhatikan. Nah, sudah selesai, kabel bisa terkelupas seperti ini. Selanjutnya kita akan mendesain bagaimana dua baterai ini bisa kita kaitkan dengan rekat betul, karena jika tidak merekat maka baterai ini tidak bisa sebagai sumber listrik yang baik. Ingat cara memasangnya, kutub positif negatif, jangan terbalik. Jadi positif harus berdampingan dengan negatif sehingga bisa menimbulkan arus listrik. Nah, kita setting seperti ini dengan menggunakan selotip. Ingat ini harus rekat betul agar arus listrik bisa mengalir. Dan agar lebih kuat kita pasang antara sambungan baterai satu dengan baterai lainnya. Selanjutnya kita akan mendesain kabel-kabel yang akan dipasang secara seri. Perhatikan, nah ini sudah terkelupas, kita sambungkan pada saklar.
Agar mudah memasukkan ke saklar, maka ujung kabel ini bisa dirapikan dulu sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam lubang saklar. Demikian pula ketika kita memasang pada dudukan lampu. Kemudian kita hubungkan ujung kabel ke baterai sebagai sumber listrik yang nantinya akan menjadikan lampu itu bisa menyala. Kemudian setelah tertata, maka kita rapikan rangkaian ini biar tidak bergerak-gerak. Kita kuatkan dengan memakai selotip yang bening. Nah, anak-anak, seperti ini rangkaian listrik seri sehingga bisa menyala. Saklar kita nyalakan, dan dengan bantuan arus listrik tentunya dengan kabel juga, lampu ini bisa menyala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tentunya banyak hal yang sudah kita ketahui tentang listrik, dan dengan adanya kita sudah tahu listrik, mari sama-sama kita hemat penggunaan listrik sehingga listrik bisa berfungsi atau listrik bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Agar manfaat pembelajaran kita hari ini, kita akhiri baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini, dan kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.